Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Apa? Tan Wan kehilangan suaranya, bagaimana bisa? Menjadi seorang ksatria surgawi berarti memiliki setidaknya satu alat suci, serta menjadi kepala tambahan dari kuil ksatria. Lin Zengzi menghela nafas, tentu saja, Yang Haoyu tahu sebanyak ini, tapi dia sangat bangga. Jenius dengan langit berbintang dari langkah ke-9 ini segera mendapat persetujuan dari tahta surgawi, dan jika pada saat itu dia menerimanya, dia akan segera menjadi ksatria surgawi. Tetapi dia tidak melakukannya, dan memilih untuk mengajukan permintaan kepada yang terbesar, dan belum pernah menggunakan tahta keabadian dan penciptaan surgawi. Pada akhirnya, tahta surgawi keabadian dan penciptaan menolaknya, dan dia tidak memilih tahta surgawi lainnya. Setelah dianugerahkan gelar Starry Sky Holy Knight, dia mulai menjalani pengasingan yang lama, dan, kabarnya, dia berusaha untuk mendapatkan sekali lagi persetujuan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan, tetapi, pada akhirnya, dia melakukannya. Tidak berhasil, karena waktunya yang dihabiskan dalam pengasingan terlalu lama, dia telah lama menghilang dari pengawasan petinggi 6 kuil besar. Saya tidak berharap Yang Haohan benar-benar mengundangnya ke pertemuan besar kuil ini. Mencapai titik itu, ekspresi Li Zengzi menjadi sangat sedih, sepertinya aku terlalu percaya diri. Kartu truf kuil ksatria. Tan Wan tampaknya menjadi tidak yakin, Guru, mungkinkah Anda masih tidak dapat mengalahkannya? Li Zengzi menggelengkan kepalanya, jika saya melawannya, peluang saya untuk menang pasti di bawah 50% bahkan tanpa batasan, dan penggunaan peralatan diizinkan. Perhatikan baik-baik, dia akan menunjukkan kekuatan dari Starry Sky Divine Beast. Itu dianggap sebagai binatang suci nomor 1, dan Yang Haoyu adalah kepala tetua kuil ksatria. Kali ini, Long Haoshen harus mendapatkan pelajaran yang mendalam, tapi itu bagus juga. Dia terlalu muda, dan bagi seorang anak muda, kekalahan terkadang merupakan pelajaran terbaik yang bisa dimiliki seseorang. Jika Long Haoshen bisa mendengar kata-kata Li Zengzi, dia pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam, karena dia sebelumnya menderita pukulan yang paling dahsyat, yang merenggut nyawanya sendiri. Sekarang dia menjalani kehidupan kedua, dia sudah lama menjadi sepenuhnya transparan, sedamai air. Long Haoshen tidak tahu bahwa Yang Haoyu memiliki sejarah yang begitu mulia. Melihat baju besi dan senjata pada dirinya, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut, meskipun tatapannya sangat cepat kembali normal, segi 6 emas telah muncul di sekelilingnya. Meskipun tidak tahu tentang kemuliaan Yang Haoyu, dia bisa merasakan ancaman besar darinya, dan tidak merasa percaya diri untuk bisa mengalahkan ksatria yang kuat ini. Cahaya heksagonal di depan Long Haoshen ringan, berkilauan dalam warna emas, dan perlahan menelusuri garis lingkaran cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni melambangkan alam khusus, keberadaan yang dalam beberapa hal setara dengan alat surgawi. Segera, sosok tinggi muncul di depan Long Haoshen, berukuran lebih dari 4 meter, dan lebih dari 2 meter. Itu memiliki sepasang sayap besar yang menyebar dari kedua sisinya, dan seluruhnya berwarna emas berkilau. Tanduk tunggal di atas kepalanya diwarnai dalam 7 warna pelangi, dan begitu itu muncul, esensi cahaya menyembur ke seluruh stadion, membuat cahaya warna-warni berputar di sekitar tubuhnya. Titik-titik cahaya bintang yang awalnya muncul di udara terhalau dalam lingkup Halation warna-warni ini. Unicorn surgawi. Yang Haoyu terkejut saat melihat binatang ajaib yang berdiri di depan Long Haoshen. Dalam legenda, beberapa binatang ajaib dikenal sebagai tunggangan optimal untuk ksatria, dan ksatria yang memiliki tunggangan seperti itu diberi nama khusus. Pertama, peringkat nomor 1 adalah Divine Gigantic Dragon Reading Knights, diikuti oleh Divine Unicorn Reading Knights, diikuti oleh semua jenis Dragon Reading Knights. Unicorn surgawi berada di peringkat nomor 2 untuk dorongan besar dan kemuliaan yang mereka berikan kepada seorang ksatria. Yang Haoyu dinamai Starry Sky Holy Knight karena tunggangannya juga, tetapi Starry Sky Divine Beast bahkan tidak tertulis dalam catatan kuno, jadi itu tidak muncul di peringkat asli gelar ksatria. Karena kekuatannya yang besar, itu ditambahkan ke peringkat setelahnya, tetapi Unicorn surgawi Long Haoshen adalah makhluk peringkat kedua yang sebenarnya di peringkat. Sosok Long Haoshen melintas untuk duduk di punggung unicorn surgawi. Segera, yang terakhir membubarkan Halation warna-warni, rendering tubuhnya warna-warni, serta menyebabkan sosok Long Haoshen terlihat kabur. Dulu ada legenda di zaman kuno bahwa gadis-gadis memiliki ideal untuk kekasih seseorang yang bisa melangkah melalui awan warna-warni,
mengenakan baju besi suci emas. Yang disebut awan warna-warni itu menunjuk keunikan surgawi, sedangkan untuk baju besi suci emas, umat manusia saat ini tidak tahu apa itu, tetapi dalam beberapa hal, tahta surgawi pasti bisa dianggap seperti itu. Bukankah begitu? Unicorn surgawi sudah tidak muncul selama bertahun-tahun, telah menghilang dari Sengmo Dalu sejak lama. Tidak ada yang membayangkan bahwa Long Hao Shen benar-benar akan memanggil gunung seperti itu untuk membantunya dalam pertempuran. Tidak diizinkan menggunakan peralatan tidak berarti peningkatan tunggangan dilarang. Setelah beberapa saat terkejut, penampilan Yang Haoyu dengan sangat cepat kembali normal, tetapi dia tidak segera menyerang, tetapi berbicara ke ruang tunggu kuil ksatria, kepala wasit, saya punya permintaan. Karena binatang ajaib saya tidak menggunakan senjata, jadi kemampuan saya tidak terkait dengan persenjataan. Jadi saya jelas akan diuntungkan setelah memanggil rekan saya. Oleh karena itu, mohon izinkan Long Hao Shen untuk menggunakan peralatannya yang lain dalam pertempuran ini. Kata-kata ini segera mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun menyadari sepenuhnya bahwa Long Hao Shen telah memanggil unicorn surgawi, peringkat nomor 2 di antara ksatria tunggangan, Yang Haoyu tiba-tiba masih meminta untuk mengizinkan dia menggunakan peralatan lain. Apakah ini karena kesombongan? Dia tampak melihat Long Hao Shen jauh dari lawannya sendiri. Di sisi area istirahat kuil ksatria untuk para kontestan, semua Bright Glimmer of Hope memiliki pandangan aneh saat mendengar kata-kata Yang Haoyu. Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, bukankah ksatria tua ini terlalu percaya diri? Mungkinkah dia tidak melihat domain Dewa Cahaya Bos? Long Tianying meliriknya sekilas, dan menyatakan dengan ringan, anak-anak muda yang percaya diri adalah hal yang baik, tetapi mereka tidak boleh menjadi sombong secara membabi buta. Hao Shen luar biasa, tapi saya tidak optimis dengan kemenangannya. Anda semua harus tahu bahwa sejak 50 tahun yang lalu, saudara yang dikenal sebagai ksatria suci langit berbintang, yang ketenarannya menyamai Chen Zidian, dan, meskipun dia bukan ksatria surgawi, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik nomor 1 dari ksatria. Kuil, jika bukan karena pentingnya pertemuan agung kuil ini, kami tidak akan meminta saudara yang untuk ikut berperang. Ayah Hao Shen, putraku Long Xingyu, hanya paling banyak pengikut yang belajar dari catatan yang ditinggalkan Brother Yang. Mendengar Long Tianying mengatakan ini, semua anggota Bright Glimmer of Hope merasa bahwa Long Hao Shen menghadapi keberadaan yang sangat kuat. Seorang ksatria surgawi hanyalah pengikut yang menggunakan catatan yang ditinggalkannya, dan eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Chen Zidian yang legendaris. Ada apa dengan keberuntungan bos? Long Tianying dengan tenang menyatakan, saya tidak ragu memberitahu Anda sekarang bahwa bahkan melalui saya tidak yakin apakah Li Zengzi berhasil menerobos dengan sukses, hanya ada satu orang yang berhasil menembus peringkat keempat dari langkah ke-9 sebelum Li Zengzi, dan orang itu adalah ksatria suci langit berbintang ini. Mendengar itu, semua anggota Bright Glimmer of Hope tidak bisa tidak merasa terkejut. Mereka semua selain Duan Yi dan Yang Wenzhao telah mencapai langkah ke-9, tetapi menjadi sangat memahami betapa sulitnya kultivasi saat mencapai ranah ini. Hampir setiap 100 energi spiritual akan datang dengan hambatannya sendiri, jadi apa artinya menembus peringkat keempat dari langkah ke-9? Itu berarti energi spiritual internal Yang Haoyu melampaui 400.000. Dan mereka semua tahu tentang budidaya Long Hao Shen saat ini, peringkat kedua dari langkah ke-9, dan berhenti di kemacetan ke peringkat ketiga. Tetapi memiliki Heart of Eternity memberinya tambahan 90.000 energi spiritual, menyebabkan energi spiritual internalnya sudah lebih dari 290.000. Namun, dia masih hanya di puncak peringkat kedua, belum mencapai peringkat ketiga, sementara Yang Haoyu sudah mencapai ranah peringkat kelima. Pada langkah ke-9, setiap peringkat memiliki celah yang sangat besar, mempengaruhi banyak variabel. Orang dapat mengatakan bahwa setiap peringkat untuk ditembus setelah mencapai langkah ke-9 akan membutuhkan upaya besar yang tidak lebih mudah daripada terobosan awal ke langkah ke-9. Namun, setelah beberapa saat terkejut, kelompok itu dengan cepat menjadi tenang, duduk tegak dan menonton ke arah stadion. Long Tianying terkejut mengetahui bahwa anak-anak muda ini semua tampak percaya diri dan bertekad. Bagi mereka untuk tetap begitu percaya diri meskipun mengetahui tentang kekuatan Yang Haoyu berarti bahwa mereka semua memegang semacam keyakinan terhadap Long Hao Shen jauh di dalam hati mereka. Dan keyakinan ini memberi mereka kepastian mutlak atas kemenangan Long Hao Shen.
Karena kamu berkata begitu, Long Haoshen secara khusus diizinkan untuk menggunakan peralatan. Chen Zidian menjawab dengan sangat cepat, secara tak terduga menyetujui dengan premis bahwa mayoritas penonton percaya bahwa wasit utama ini tidak mungkin menerima. Beberapa petinggi yang sedikit lebih muda dari 6 kuil besar merasa tidak mengerti. Pertemuan kuil agung mempromosikan keadilan di atas, tetapi dapatkah itu disebut adil bagi kontestan lain untuk mengizinkan penggunaan peralatan ke Long Haoshen? Tetapi para veteran yang lebih tua memperhatikan Yang Haoyu dengan penuh perhatian. Bahkan mereka yang belum pernah bertemu dengan Starry Sky Holy Knight yang legendaris ini sebelumnya telah mendengar tentang kisahnya sebelumnya. Long Haoshen telah menang melawan Qiu Yonghao, menjadi individu yang mewakili generasi muda. Dalam pertandingan ini, masalah pemenang akhir bahkan tidak menjadi masalah lagi. Lebih penting lagi, semua orang yang terlibat oleh kuil penyihir memiliki perubahan besar dalam hati. Agar kuil ksatria memiliki pembangkit tenaga listrik seperti ksatria suci langit berbintang, dan terlebih lagi kebanggaan besar seperti Long Haoshen di generasi muda ini, dapatkah kuil penyihir benar-benar mengambil alih kekuasaan mereka? Orang-orang dengan mata untuk melihat semua tahu jawaban atas pertanyaan itu. Li Zhengzi benar-benar luar biasa, dan dia secara khusus telah mempersiapkan rencananya untuk pertemuan agung kuil ini untuk waktu yang lama. Tetapi dia telah dikalahkan oleh kepala aliansi kuil sebelumnya Yang Haoyu, pemenang sejati dalam pertempuran intrik ini. Setelah Yang Haoyu mendapatkan persetujuan Chen Zidian, dia mengangguk ke Long Haoshen, "Baiklah, kamu bisa menggunakan peralatanmu sekarang." "Terima kasih banyak, senior." Long Haoshen mengangguk padanya dan membungkuk ke depan, armor yayasan emas muncul di bawah prestasinya. Armor yang berkilauan dalam warna oranye itu langsung menutupi tubuh bagian atasnya. Ketika dia melompat kembali ke punggung unicorn surgawi, dia memiliki pedang berat di masing-masing tangannya. Pedang berat di tangan kirinya berkilauan dalam warna putih, dan pedang berat di tangan kanannya bersinar dengan warna merah emas, membawa kecemerlangan warna-warni. Ini adalah Blue Rain, Hibiscus of Light, serta Aria of the Goddess of Light. Melihat Long Haoshen yang lengkap, Yang Haoyu tanpa disadari sekarang memiliki tampilan yang menghargai, mengagumi kemantapan Long Haoshen. Anak muda lain seusia Long Haoshen dengan prestasi seperti itu pasti akan memiliki pola pikir yang bangga. Yang Haoyu memberinya izin khusus untuk menggunakan peralatannya dalam pertandingan ini tidak diragukan lagi merupakan bentuk penghinaan. Tetapi setelah mendapatkan izin dari kepala wasit Chen Zidian, dia memilih untuk mengeluarkan perlengkapannya tanpa arogansi atau ketidaksabaran. Penampilannya tetap tenang, tanpa perubahan dalam aspek emosionalnya. Kemantapan ini sudah jauh melampaui orang lain seusia ini. "Tolong, beri aku bimbinganmu, senior." Long Haoshen dengan ringan mengetuk Aria of the Goddess of Light di bahu kirinya, menunjukkan kesiapannya untuk Yang Haoyu. Yang Haoyu mengangguk ringan, mencondongkan pedang berat di tangannya, "Mari kita mulai." Dengan panggilan ini, tubuh keduanya berkilauan dengan cemerlang. Cahaya keemasan yang lebat meluas ke seluruh tubuh Long Haoshen, disertai dengan suara melengking yang membanjiri seluruh stadion menuju arah Qiu Yonghao. Tapi, tubuh Yang Haoyu membebaskan kilau keemasan yang serupa, meskipun tampaknya muncul di tengah-tengah langit malam tidak seperti Long Haoshen. Dengan tubuh Yang Haoyu sebagai pusatnya, banyak udara di sekitarnya berubah menjadi bintang, seolah-olah dia sedang berdiri di tengah-tengah langit berbintang. Di langit berbintang ini, titik-titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya membawa fluktuasi energi spiritual yang fantastis, berbenturan dengan domain Dewa Cahaya Long Haoshen. Domain kedua pihak terbentang dengan kekuatan, karena jarak antara mereka berdua meningkat. Di satu sisi ada biaya emas yang sangat besar dan murni, dan di sisi lain ada langit berbintang yang misterius dan tak terbatas. Setelah dua domain besar muncul, mereka saling kontras di setiap titik. Yang Haoyu berbicara dengan lemah, "Domain Dewa Cahaya Anda didirikan atas dasar afinitas dan pemahaman Anda tentang cahaya sebagai dewa pilihan. Cahaya saya berasal dari langit berbintang, yang bukan dari dunia ini dan tidak tunduk pada kendali Dewa Cahaya dunia ini. Jadi, Anda tidak dapat melucuti cahaya saya. Ini adalah bintang-bintang saya, ambil pukulan kekuatan bintang saya." Mengatakan itu, Yang Haoyu tetap tidak bergerak, mengangkat pedang berat di tangan kanannya dan mengarahkannya ke Long Haoshen. Segera, berjuta cahaya berbintang melesat keluar dari wilayahnya,
berkumpul menjadi proyektil tajam sambil berubah menjadi cahaya keemasan lurus sempurna, membombardir arah Long Hao Shen. Penggunaan kekuatan bintang adalah hukum bintang yang diciptakan sendiri oleh Yang Haoyu. Starlight ini tampak sangat lembut, tapi setelah memasuki domain Long Hao Shen, tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun karena langsung menjangkau di depan Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak menanggapi serangan itu dengan serangan lain. Sayapnya yang besar menyebar bersamaan saat Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan kirinya menghilang, digantikan dengan perisai warna-warni yang kompak, yang dipegang di depannya. Ding! Begitu Starlight mendarat di Divine Snail Shield, itu segera mengeluarkan jenis suara metalik. Long Hao Shen memanfaatkan obstruksi surgawi, tapi sekarang merasa seolah-olah sebuah planet menabrak tubuhnya. Seketika, cahaya keemasan warna-warni di Divine Snail Shield membesar, dan sementara itu, cahaya terang berdenyut di dada Long Hao Shen, Heart of Eternity. Dalam pertempuran sebelumnya melawan Qiu Yonghao, Long Hao Shen mengandalkan jantung keabadian untuk mengusir musuh dengan satu tinju. Setiap kali Heart of Eternity berdenyut, energi spiritualnya akan terisi kembali dengan kecepatan tinggi, dan cahaya keemasan warna-warni pada Divine Snail Shield akan bertambah intensitasnya. Domain Dewa Cahaya berubah menjadi lingkaran-lingkaran cahaya emas, mengikat tubuh Long Hao Shen, karena ruang di stadion tampak tenggelam dalam-dalam. Di ruang tunggu, kepala wasit Chen Zidian terhenti. Di bawah kepemimpinannya, semua wasit mencurahkan seluruh energi spiritual energi mereka ke dalam penghalang untuk menjaga stabilitasnya. Ketika Starlight secara bertahap melemah, tubuh Long Hao Shen ini ditekan ke penghalang. Sungguh pukulan yang kuat. Untuk menahan cahaya bintang ini, Long Hao Shen harus mengerahkan hampir seluruh kekuatannya. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan Yang Haoyu benar-benar mencapai level seperti itu. Mungkin dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Dewa Setan, tetapi kultivasinya pasti pada tingkat Dewa Setan Bulan dan Dewa Setan Bintang. Yang Haoyu tersenyum tipis, menarik, dan kamu belum memiliki kekuatan penuh. Biarkan saya melihat di mana batas Anda berada. Berjuta-juta cahaya bintang muncul di domain bintangnya, dan pedang gandanya diangkat, menelusuri lengkungan muskil di udara, untuk akhirnya mengubah jutaan cahaya bintang ini menjadi 9 titik yang berputar di udara untuk berkumpul menjadi satu, serangan cahaya bintang putih murni yang sempurna. Ditujukan terhadap Long Hao Shen. Begitu cahaya bintang putih murni ini masuk ke dalam domain Dewa Cahaya, itu segera menyebabkan gelombang besar di wilayah Long Hao Shen, seolah-olah merobek domain Dewa Cahayanya. Serangan ini mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Wajah Long Hao Shen sangat keras, dan unicorn surgawi di bawahnya mengeluarkan suara melengking, menyebabkan cahaya warna-warni mistis berkumpul di tanduknya, menyebar keluar. Tapi Long Hao Shen tidak terus menggunakan perisainya seperti sebelumnya, menutup matanya saat Heart of Eternity di dadanya jelas meningkat intensitasnya. Setelah mendapatkan dorongan dari unicorn surgawi, seluruh tubuh Long Hao Shen ini dipenuhi dengan 7 warna pelangi. Sebuah fenomena tiba-tiba mempengaruhi fluktuasi domain Dewa Cahaya dan mereka tiba-tiba meningkat, cahaya terangnya menyebar, langsung dikurangi menjadi jarak 10 meter di sekitar tubuhnya, berdenyut dengan irama Heart of Eternity yang berdetak. Tampaknya seolah-olah seluruh domain Dewa Cahaya telah menjadi perpanjangan dari hati keabadian. Sementara itu, pencabutan domain Dewa Cahaya Long Hao Shen menyebabkan skala domain bintang di stadion meningkat. Dari kelihatannya, Long Hao Shen tampak sangat tertekan. Tetapi setelah kontak dengan domain Dewa Cahaya yang menarik itu, cahaya bintang putih murni itu tiba-tiba berhenti. Hanya sedikit yang berhasil melewatinya, tetapi mandek di samping denyut nadi domain Dewa Cahaya. Pada setiap denyut dari domain Dewa Cahaya, cahaya suci putih murni itu melemah secara bertahap. Bintang-bintang putih berangsur-angsur menyebar, berubah menjadi kemasan dan kusam seiring waktu, sebelum akhirnya berubah menjadi titik-titik berbintang yang sangat kecil. Long Hao Shen membuka matanya saat itu juga, melakukan gerakan hacking dengan Area of the Goddess of Light di tangan kanan. Tolong terima pukulanku, senior. Area Dewi Cahaya berubah menjadi warna emas cemerlang, dan domain Dewa Cahaya yang ditarik berkumpul menjadi roda cahaya, diluncurkan perlahan ke depan bersama proyeksi cahaya keemasan dari pedang Long Hao Shen. Serangan Starlight sebelumnya yang diluncurkan Yang Haoyu tersebar sekaligus, dan setelah proyeksi cahaya keemasan itu mengarahkan serangan Starlight, terus terbang ke depan mengubah warna dalam proses untuk secara bertahap menjadi putih. Yang lebih misterius lagi,
Proyeksi bilah yang terang itu mengeluarkan suara-suara manis kemanapun ia lewat, memberikan perasaan ketenangan yang menguntungkan dan damai. Di balik proyeksi cahaya bilah itu muncul dua sayap putih bersih. Yang Haoyu memiliki tampilan serius untuk pertama kalinya. Mengangkat pedang berat di lengan kanannya, cahaya bintang di dalam alam semesta berbintang semuanya menyala sekaligus. Proyeksi bilah putih itu memasuki domain bintang tepat setelah keluar dari domain Dewa Cahaya, tidak terhalang sedikit pun dimanapun ia lewat. Ketika bintang-bintang terdekat mendarat di proyeksi bilah putih, pemandangan aneh terjadi, proyeksi putih itu melambat sekali lagi, tetapi volumenya menjadi 2 kali lebih besar, menghancurkan bintang-bintang itu. Ini adalah pertama kalinya bagi Yang Haoyu menghadapi situasi seperti itu. Mengangkat pedang berat di tangan kanannya, ia menyapu melalui udara kosong, mengumpulkan berjuta starlight ke proyeksi pisau besar ditujukan proyeksi Long Hao Shen tampak ringan dan tanpa hambatan seperti bulu. Dua proyeksi bilah dengan ukuran yang sepenuhnya kontras berbenturan. Di permukaan, pisau Long Hao Shen ini tampak seperti harus menderita kerugian langsung, tapi kontak ini segera menyebabkan keadaan lengket antara pisau. Kedua bilah cahaya berhenti secara bersamaan di udara, dan starlight perlahan naik untuk meringkuk pada bilah besar yang terbentuk, menyebabkan proyeksi bilah kecil Long Hao Shen perlahan-lahan dikeluarkan di bawah penekanannya. Tetapi dalam proses pengusiran ini, bilah cahaya kecil membesar secara bertahap, sedangkan bilah cahaya besar secara bertahap menyusut. Bilah cahaya yang lebih kecil juga ditolak dengan kecepatan yang lebih lambat secara bertahap. Bubarkan, istirahat. Yang Haoyu berteriak keras, melambaikan pedang di tangannya secara bersamaan. Dengan ledakan besar, Star Domain sangat gemetar, saat Starlight Blade yang dia luncurkan hancur berkeping-keping sekaligus, berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya menembak keluar, dan akhirnya menghancurkan proyeksi pedang Long Hao Shen dalam ledakan hebat, berubah menjadi gelombang cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Tapi mereka tidak bubar, diam-diam terbang kembali sebagai gantinya, untuk bergabung kembali ke domain Dewa Cahaya Long Hao Shen. Denyut jantung yang intens bergema di seluruh panggung, ketika, begitu cahaya putih ini kembali, domain Dewa Cahaya meluncurkan serangan balik lain terhadap domain bintang, memaksanya kembali ke keadaan kebuntuan sebelumnya. Masing-masing pihak sekarang mengambil setengah dari langit seperti sebelumnya.